Shalom, salam sade, salam hari Jumat, salam news ya, banyak news. Ada yang minta bahas gimana sidang XRP, ada yang minta bahas soal Trump ya, satu persatu kita bahas ya. By the way, dailynya tadi nutup agak bagus sedikit ya, itu dengan rilisnya semalam data GDP yang saya nggak nyangka bisa lebih ke bawah dari forecast. Ternyata lebih bottom lagi dari forecast, lebih anjlok lagi. Nah, itu yang buat dolar melemah ya, dolar agak drop. Dan saat itu emas balik lagi ke hijau, sedikit hijau tipis. Saya pikir ya, saya lihat masih mau tebal, ternyata enggak juga ya. Tadi pagi saya baru masuk emas, saya ambil posisi short di 2345 ya, dengan lihat apa nanti event hari ini ya. Nah, kondisi ini semalam GDP itu wah jelek sekali ya, tapi good news buat kita di market sebenarnya ya, yang nunggu-nunggu Fed cut rate ini semakin mendekati dengan data GDP yang anjlok begitu ya. Kan udah kita bilang dia itu bukan resesi, kemarin itu udah dibawa seharusnya resesi, dia nggak ngakui sebenarnya dia ekonominya sudah stagflasi, stagnan ekonominya, pada jeblok semua, stag ekonomi, nggak ini ya, daya beli lemah sekali ya. Makanya pada tutup semua satu persatu, bangkrut gitu ya, yang gede-gede lagi bangkrut karena nggak ada bisnis, semua serba mahal, daya beli nggak ada ya kan, biaya operasional tinggi, yang mending dia tutup, belum lagi dijarah. Itu kondisinya. Sebelum kita bahas ke sana, kita lihat market. Sekarang saya upload video, posisi market cap di 2 triliun, 54 ya, drop 0,2%, tapi volume ada naik dikit ya. Setelah daily candle nutup agak baik karena semalam dia drop, volume drop ya, minus ini. Sekarang posisi volume 82,6 billion, ada naik 2,1%. Tapi BTC dominance-nya, aduh, kemarin 52,7 aja udah kita ini 53,1 lagi. Nah, altcoin pada agak ketekan dikit gitu ya. Fear and Greed posisi di 62, naik sedikit, kemarin 61, greed-nya nih 62 ya. Tapi agak ini sih ya, yang harus BTC agak bisa positif, cuma dominasinya ini menguat, yang masih agak neken ke altcoin gitu. Itu yang buruk selama ini ya untuk altcoin. Ini saya buat video posisi BTC Bitcoin di 68.497 ya. Tadi dia dailynya nutup di 683 ya. Nah, Ethereum juga rada ke diskon, udah drop kemarin berapa hari sempet hampir 4.000 ya, 39 something, ini agak drop di 3.758 posisi saya buat video ya. BNB 593, Solana 166, XRP 52,12. Nah, XRP kita bahas dulu. Ada kok gimana sidang XRP. Jadi XRP semalam dia nggak gimana ya, cuma ada dia agak telat masukkan mosinya untuk ini, dia ada tambahan dokumen mosi, padahal udah dibatasi kemarin itu tanggal 25 ya terakhir. Ternyata tanggal 29 dari Ripple kirim lagi mosi keberatan. Mungkin mereka lihat ini yang kemarin itu apa tuh, yang menang dari SEC kan dapat ganti rugi ya. Nah, mungkin kali ini Ripple mikir juga, sebelumnya mungkin dia fight untuk menang, nggak ada ini mosi keberatan kerugian gitu kan. Mungkin ini dia masukkan lagi, terpikir mau minta ganti rugi juga sama SEC kemungkinan
ya. Jadi tanggal 29 dia kirim dokumen itu. Nah, judge telat terima, makanya sidang semalam itu ini lagi diundur lagi gitu. Jadi hakim akan periksa lagi pengajuan mosi keberatan kerugian, istilah mosi pressure dari aksi SEC ya, saat SEC ini nyatakan Ripple Security mereka mendapat pressure, tekanan di harga, mengalami kerugian. Itulah alasannya dia kirim ini kan. Jadi kayaknya intinya tujuannya itu mungkin mau minta ganti rugi juga ujungnya gitu ya sama SEC. Jadi itu dokumen yang agak telat masuk, dia kirim tanggal 29, makanya sidang diundur lagi ya. Diundur kapan ini nanti judge-nya tentukan lagi. Jadi belum kelar. Yang namanya sidang begitulah, kadang sangat makan waktu ya, sangat makan waktu. Makanya orang malas urusan sama sidang ya begitu. Nggak ada satu patokan clearnya kapan gitu. Tapi ya ini udah mendekati lah, udah di ujung-ujung lah, hampir finish sebenarnya. Sabar dikit lagi lah ya. Karena SEC-nya juga Ripple kemarin seharusnya tanggal 25 udah terakhir itu. Judge Torres itu udah kasih itu, ternyata dari lawyer Ripple tanggal 29 tambahan lagi, yaitu itu dokumen untuk mosi keberatan dia gitu. Keberatan atas kerugian dia ya, tekanan pressure saat itu, penjualan, kerugian gitu. Itu lebih kurang untuk XRP. Makanya harganya masih di situ ya. Semalam agak drop dikit dengan dominance yang naik tinggi ya. Tapi Clay swing dapat loh ya. Clay lumayan udah naik di 20 sen. Dapatlah dikit TP ya Clay ya. Clayton dia hari ini eventnya ya. Jasmine lumayan kenceng juga loh ya. Jasmine agak naik 2 hari ini ya. Ini yang agak ini XDC juga ada event hari ini. XDC agak hijau sedikit dibanding yang lain, merah-merah ya. Clayton yang agak hijau, tapi udah siap TP tadi ya. Clayton udah siap TP, swingnya ya dengan kondisi begitu, sabar-sabar, ada aja rezeki kan, tipis-tipis nggak apa-apa, yang penting ada ya kan. Ini XDC juga agak naik tadi 6%-an ya. Ini sekarang saya buat video agak drop dia di 5% ya, masih 0,3,6 sen lah ya, 3 sen, 6 itu. TWT juga agak ini ya, Trust Wallet TWT agak naik juga. Luna si Dokwan ada sedikit news ya, ada hijau sedikit 12% ya. Kita lihat event hari ini ya. Jadi kita agak bahas event gimana. Malam ini lumayan juga PCE ya, agak penting. Terus Europe nanti ada data CPI juga. Makanya saya pikir tadi ya udah saya coba ini. Kemarin saya pengen short, tapi karena udah duluan merah tebal, maka nggak jadi. Saya tunggu-tunggu hijau kan. Nah hijaunya semalam saya lihat masih kurang, hijau tipis. Waktu itu saya cek market di 2341 gitu ya. Saya tunggu lagi ya, udah akhirnya tidur. Pagi ini malam saya lihat udah lihat besok lah goalnya kan. Nah pagi ini tadi sempet dia, saya agak telat, agak cepet ini juga. Tadi 2345 saya ambil posisi short, ternyata sempet ke 2347 lagi ya. Tapi ya nggak apa-apa, udah di situ dia. Jadi posisi saya ambil short di 2345 tadi pagi untuk goal ya. Karena saya lihat dari event dia hari ini kemungkinan bisa agak turun koreksi dia tutup weekend ini ya.
karena saya rasa dolar bisa menguat dikit ya. Semalam dia agak drop dengan data GDP yang kemarin 105, dia drop jadi 104,8 sekarang ya. Nah, mungkin malam ini dolar bisa balik lagi ke 105 mungkin ya, kalau kita lihat ininya. Terus juga hari ini kalau kita lihat dia punya apa, semalam GDP jelek sekali loh. Kita bahas sedikit ya, dengan GDP yang anjlok begitu. Kemarin kan saya bilang kok drop 1,6, mungkin 2, something mungkin ya. Ternyata di bawah 1,6 lagi, 1,3 GDP-nya ya. Nah, ini maka dolar langsung drop. Emas yang semalam dia udah merah, langsung pelan-pelan berubah hijau lagi, hijau tipis ya. Nah, itu juga bagus buat yang nunggu ini. Dengan kondisi gitu dia semakin maksa Fed harus cut rate itu ya, dengan GDP yang semakin anjlok gitu ya, itu dipaksa dia. Mudah-mudahan di bulan Juni ini pertemuannya udah dia harus cut ini dengan kondisi begitu ya. Tinggal sedikit lagi ya, kita lihat malam ini PCE-nya nanti gimana ya. Tapi saya tadi posisi saya lihat untuk hari ini dia ya beberapa Europe data CPI ya, Jermani atau tapi yang ininya nanti jam 5 waktu di sana itu CPI. Memang kalau dilihat dari ininya forecastnya ada kenaikan dikit gitu untuk euro ya, untuk euro. Tapi kalau all hitungan dari euro gitu, tapi per country sendiri sebenarnya ada turun kemarin kayak Jerman gitu ya, Spanish. Nah, ini hari ini juga France gitu ya, France ada kenaikan. Ini kalau lihat dari ininya, France kenaikan ini ya, dia punya inflasi ya, ada mengalami kenaikan lagi. Nah, euro gimana kita lihat, apakah naik atau drop gitu. Kalau dilihat dari datanya di forecast ada kenaikan dikit. Kalau core CPI yes over yes-nya itu nggak berubah 2,7, sebelumnya forecast juga 2,7, tapi CPI indeksnya ya yes over yes itu ada kenaikan dikit perkiraannya, yang sebelumnya 2,4 forecastnya 2,5 ini ya kita lihatlah itu nanti. Terus nah, malam ini jam 8.30 waktu Amrik Eastern Time ya, itu nggak ada perubahan. Lihat dari ini PCE-nya seperti bulan lalu ya, dia sebelumnya previousnya itu 0,3%, forecast juga 0,3%, core PCE index yes over yes-nya juga 2,8, forecast juga 2,8. Jadi lihat dari core-nya itu tidak ada perubahan. Nah, di sini mungkin dolar bisa agak menguat dikit ini ya, kalau lihat dari PCE-nya ya. Untuk Kanada juga malam ini ada data GDP ya. Nah, berbarengan jam 8.30. Nah, justru dia Kanada GDP-nya agak ada baik dikit di ininya ya. Month over month-nya turun dikit, diperkira sebelumnya 0,2, dia 0,0% ya. Tapi dia punya GDP annualized quarter over quarter ada kenaikan, yang sebelumnya 1,0%, ini dia forecast 2,2%, itu ada naik, itu bagus. Terus juga malam ini setelah itu jam 9.45 Chicago PMI ada kenaikan itu ya. Sebelumnya 37,9, ini forecast kelihatan dipoles 41,1. Nah, di sinilah maka saya lihat kalau data malam ini ya, Atlanta Fed juga nggak berubah 3,5,
forecast 3,5, kalau dia acuan akhirnya dia 9, itu mungkin dolar akan balik 105, menguat dikit ya. Gold mungkin bisa koreksi malam ini ya, agak koreksi. Kalau kripto mungkin masih posisi sideways, kita tunggu mungkin hijau tipis, dan kita juga nunggu besok pagi dia monthly candle-nya nutup di mana. Jadi kalau lihat dari ini seharusnya monthly candle bisa lah lebih baik gitu. Pengennya sih kalau bisa, siapa tahu besok pagi atau malam ini disorong 70.000 BTC, itu bagus sekali ya. Tapi kalau dia bisa ke 69 something, 697, 695 sampai udah bagus sih. Kita lihatlah nanti dia juga besok pagi, lihat monthly candle-nya nutup di mana. Ini posisi udah 68.500-an, hampir 68.500-an ya. Siapa tahu malam ini agak hijau lagi, bisa sorong aja, bisa aja disorong 1.500 saja udah mantap itu, nutup di 70.000. Wah, Jun lebih bagus gitu ya. Itu harapan kita, mudah-mudahan malam ini dia monthly candle juga nutup juga. Ini penting hari ini ya, nutup weekendnya. Maka saya pikir gold juga akan sedikit nutup koreksi untuk Mei. Udah cukup naiknya saya rasa ya. Dolar yang mungkin akan nutup 105, dia mau buat lebih baik gitu ya. Itu yang perkiraan saya lihat gitu. Nah, selanjutnya banyak yang nanya bahas Trump gimana ini tuh. Trump ya news lah ya, di sentence-nya guilty gitu ya, dinyatakan bersalah. Nah, jadi gimana, apakah dia dipenjara, di jail gimana nanti? Ini kita lihat nanti langkah dari Republikan gimana ya. Ada beberapa hal yang akan dipertimbangkan. Memang kali ini sejarah terkelam dalam pemerintahan Amerika, sistem hukum yang ngaco ya. Pertama kali former presiden disentence bersalah gitu, dan banyak rekayasa gitu ya. Jadi kondisi Amerika itu dengan hukumnya ya, dengan Republik Konoha 11-12 juga gitu. Kalau saya lihat sekarang ini ya, yang dulu orang menjunjung supremasi hukum waktu saya tinggal di Amerika, itu waktu itu hukum sangat dijunjung, tidak bisa dimainkan. Tapi belakangan ini dengan pemerintahan semenjak si Obama itu Ceng, betul-betul dia jadi amburadul tuh negara ya. Suka-suka mereka yang, apalagi setelah sekarang si Biden ya, dengan partai birunya, orang-orang mereka di situ, hukum itu udah jadi lebih parah dari Indo. Kalau di Konoha 11-12 ya, saya nyatakan begini, kalau Konoha kan banyak bilang hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya kan? Nah, sekarang posisi Amerika justru hukum itu tumpul ke penguasa ya, tajam ke rakyat sipil. Jadi bukan ke bawah, rata. Anda rakyat sipil, orang berduit pun, kalau bukan dari orang-orang mereka, bukan dari tim penguasa, golongan penguasa, partai penguasa, Anda disikat. Karena ini kelihatan sekali, rata-rata yang support Trump, masa pemerintahan Trump, yang setia, yang nggak mau tunduk sama mereka, itu semua kena kasus hukum, direkayasa hukum, dinyatakan guilty, bersalah, didenda, yang masuk jail. Nah, yang takut, banyak juga yang mengkhianati Trump karena tekanan, takut ya. Ada yang diem gitu, yang nggak berani bersuara gitu ya. Yang penting keep quiet. You silent, I don't do anything to you. Jadi udah kacau sekali. Tapi yang masih ngelawan akhirnya sampai habis juga. Contohnya siapa? Yang tegas, yang padahal itu saya tahu dia pejabat bersih dari zaman dia
mayor New York waktu saya tinggal di New York dulu ya, itu dia yang bersihkan kriminal itu Rudy Giuliani. Itu dia kan support keras waktu pemerintahan Trump, dia juga ini tim advokatnya itu habis-habisan dikerjai. Juga begitu, direkayasa kasus, dinyatakan guilty, bersalah, bayar denda, beragam lah. Ada satu lagi tim advokatnya juga di jail gitu kan. Nah, yang takut, yang lawan diam gitu. Yang takut, ada yang juga yang lawyernya yang akhirnya hianati Trump. Ini terjadi terus. Nah, gimana mereka ini, karena Partai Biru ini kandidat Pak Tua si bidengnya juga lemah gitu kan. Nah, suara merosot terus. Jadi intinya gimana mereka mau stop si Trump ini berbagai cara ya. Udah banyak cara direkayasa dan ujungnya mereka mau penjarakan dia gitu supaya mati karirnya. Tapi satu hal lagi ya, kita lihatlah kondisi saat ini banyak pertimbangan, cuma saya belum lihat gimana tanggapan Partai Republik, gimana mereka protect Trump, gimana ininya kita belum kelihatan. Tapi ada hal-hal mendasar yang sebenarnya juga nggak bisa sebenarnya kalau diikuti dasarnya hukumnya itu ada hukum yang nyatakan seperti Trump di usianya itu sebenarnya nggak bisa dipenjarakan seharusnya ya. Tapi saya nggak tahu sekarang hukumnya dirubah atau enggak. Tapi ada, misalnya di Indo saja sebenarnya ada ya. Tapi ada juga kalau yang ngelanggarinnya. Saya ambil contoh begini, kasus Panji Gumilang yang apa kan, kasus yang dia itu usianya sudah melewati 75, itu undang-undang Indonesia setahu saya, seingat saya, yang sudah di atas 75 itu orang tua nggak boleh dipenjarakan, nggak bisa dipenjarakan. Tapi kenapa dipenjarakan? Nah ini kan, nah makanya saya bilang 11-12 ya kan. Nah pelaku hukumnya yang mereka tahu hukum tapi mereka memaksakan kehendak gitu. Tapi balik lagi, semua itu manusia berbuat apapun ya, hukum di dunia ini sementara Anda curangi pun tetap hukum alam akan berjalan gitu ya. Akhirnya hukum Tuhan yang suatu saat yang adil, yang berkuasa. Hukum manusia itu nggak ada yang adil. Mereka bisa merekayasa ya. Misalnya contoh, saya kasih satu gambaran. Kayak Indonesia yang Panji Gumilang sudah melewati 75 tahun, dia dipenjara juga ya kan. Nah, yang paksakan kasus ini, yang perintahkan penjarakan juga ya hasilnya dia nggak baik juga. Dan dia pencalonan dia gagal juga gitu ya. Saya nggak perlu sebut namanya. Ya politik Konoha di sana, saya malas ini sedikit saya kasih gambaran. Hukum sejago-jagonya manusia membahas, ngomong hukum begini begitu, hukum buatan manusia, tapi ujungnya pengadilan hukum Tuhan yang paling adil nanti ke depannya kan. Nah untuk Trump ya kita lihat nanti apakah dia, let's say dia bulan 11, dia sekarang istilahnya nasib dia itu di tangan judge, itu hakim. Nanti sentence keputusannya itu di bulan Juli ya, bulan 7 tanggal 11 ya. Jadi kita lihat apa yang diputusin final, kalau nggak salah Juli tanggal 11 kalau nggak salah ya, siap-siap baca tadi itunya. Jadi gimana juga nanti tim-tim hukum advokat dari Trump gimana tangani yang ini, dia punya sentence guilty, gimana mereka main. Karena ada hal-hal sebenarnya dia running dari masa pemilu ini sebenarnya seharusnya dia nggak disentuh hukum dulu, seharusnya dulu aturan mainnya gitu. Sekarang saya kurang tahu juga ya, karena saya udah lama nggak tinggal di Amrik, dan di Amrik itu sering hukum itu berubah, setiap pemerintahan nanti hukumnya berubah, aturan. Jangankan hukum ini, imigrasi aja ya, dia punya itu setiap ganti pemerintahan selalu ada hukum-hukum yang berubah gitu. Ya, itulah Amrik gitu. Jadi saya lihatlah nanti kita ke depannya, tapi saya yakin tim dari Partai Republik juga pasti akan
backup si Trump gimana ininya. Ya, kita lihatlah nanti ke depan. Untuk sementara belum ada lihat tanggapan dari Partai Republiknya, gimana juga mereka ini kan backup Trump. Kalau dia misalnya di penjara, gimana kelanjutannya? Ini dia kan dari masa proses pemilu ya kan. Dan seharusnya aturannya dia nggak bisa di penjara kalau sudah melewati usianya. Sekarang udah 70, seharusnya dia nggak harus aturan dulu ya. Setahu saya dia walaupun bersalah ya mungkin tahanan rumah atau gimana, nggak di jail gitu. Ya lihatlah perkembangannya nanti lagi. Itu kan kuasa hukumnya tim nanti akan cari solusi juga dengan partai-partai. Ya, jadi ya itulah kondisi yang harus kita sadari saat ini. Dimanapun sekarang kondisi mereka bahas demokrasi ini itu sekarang bullshit ya. Demokrasi cuma sebagai di mulut doang, tapi yang di actionnya yang dilakukan tidak ada lagi, justru kebalikannya ya. Dan hukum-hukum sekarang dimainkan ya seperti itu. Kalau saya bilang di Indo masih kalian menyatakan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, ini lebih parah di sana. Hukum tumpul pada penguasa, tajam ke rakyat sipil, ya kan? Karena kayak Trump dia walaupun former president, udah secara nyata dia adalah rakyat sipil yang akan mencalonkan lagi jadi presiden. Nah, dijegal dengan berbagai rekayasa hukum gila-gilaan, apalagi di New York itu yang just dia hakimnya itu mereka tahu itu dari Partai Biru gitu ya, orang-orang Partai Biru, dan New York kan markasnya Partai Biru gitu. Itulah ya, saksikan aja lah drama-dramanya, kita lihat ke depan ya. Tapi untuk market kok ngaruh nggak ke market? Enggak gimana ya. Mereka lebih fokus mau poles market ya. Satu hal gonjang-ganjing ini, isu gonjang-ganjing perang, kadang drop bentar dia akan masih ini belum ininya belum pecah balonnya istilahnya yang ditiup, jadi masih aman sementara ini ya. Oke, begitu aja pembahasan di hari Jumat ini. Buat teman-teman muslim, selamat melakukan ibadah sholat Jumat. Jangan pernah tinggalkan sholat ibadahnya ya. Semoga diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya ya. Sukses selalu. Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.